Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membicarakan tentang klasifikasi tumbuhan dan hewan. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang klasifikasi materi. Anak-anak, coba perhatikan lingkungan sekitar kalian. Kalian akan menemukan banyak sekali benda dan juga makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar kalian. Misalkan kalian menemukan batu di halaman, kemudian ada meja, ada kursi, termasuk ada diri kita sendiri. Nah, itu semuanya merupakan contoh dari materi, anak-anak. Lalu, sebenarnya materi itu apa? Materi atau zat itu adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan volume. Dengan kata lain, materi itu adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Batu memiliki massa, batu memiliki volume. Demikian juga diri kita. Kita punya massa dan kita punya volume. Jadi batu dan diri kita dan benda-benda yang lain itu adalah materi, anak-anak. Nah, sekarang perhatikan foto itu. Di situ ada satu paket lengkap wisata pantai. Anak-anak, di situ ada pasir, perahu, ada air laut itu sendiri. Nah, yang mau Besi katakan melalui foto itu, materi itu dibedakan berdasarkan wujudnya. Ada materi yang berwujud padatan. Kemudian ada materi yang berupa cair dan juga ada materi yang berwujud gas. Nah, dari foto itu anak-anak pasti bisa cari contohnya. Materi padat, di situ ada pasir, kerikil, batu karang, perahu, dan juga tali penambat perahu. Nah, itu contoh materi padat. Materi cair, dalam foto itu ada air laut. Nah, itu contoh materi cair. Tapi di rumahmu ada air, oli, alkohol, minyak. Itu semua contoh dari materi cair. Nah, untuk materi gas, atmosfer itu sendiri, lautan udara tempat kita hidup dan bernafas ini, nah itu merupakan materi yang berupa gas, anak-anak. Nah, sekarang kalau dibedakan berdasarkan komposisinya, ada yang disebut unsur. Kemudian ada lagi senyawa dan juga ada yang dinamakan campuran. Nah, apakah unsur, senyawa, dan campuran itu? Yang disebut unsur itu adalah zat tunggal. Jadi dia zat tunggal tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian yang lebih sederhana. Ya dia yang sudah paling sederhana, tidak bisa dibagi lagi. Nah, unsur ini terdiri dari gabungan atom-atom yang sejenis. Maksudnya, misalnya unsur besi, maka atom-atomnya juga atom besi. Unsur perak, maka atom-atomnya semuanya juga atom perak. Nah, ini contohnya ada besi, emas, tembaga, oksigen, neon. Nah, itu merupakan unsur. Di alam kita, di bumi kita, unsur itu banyak sekali, lebih dari 108 unsur. Oleh karena itu harus diberi lambang supaya dapat dibedakan unsur yang satu dengan yang lain, anak-anak. Nah, pemberian lambang itu mengikuti aturan internasional. Yang pertama, setiap unsur itu dilambangkan dengan satu huruf awal dari nama latinnya. Dan huruf awal itu ditulis dengan huruf kapital. Contohnya, huruf H kapital untuk hidrogen, O untuk oksigen, C untuk karbon, S untuk sulfur atau belerang. Nah, jadi huruf itu ditulis pakai huruf kapital. Sekarang bagaimana kalau ada dua unsur dengan huruf depan yang sama, misalnya hidrogen dan helium. Nah, itu salah satu unsur ditulis menggunakan dua huruf. Yang pertama huruf kapital, yang kedua huruf di belakangnya. Contohnya ini,
Untuk helium dilambangkan dengan He, H besar, E kecil. Untuk nikel dilambangkan dengan Ni, N besar, I kecil. Kemudian untuk kalsium dilambangkan C besar, A kecil. Nah, itu penulisan lambang dari unsur, anak-anak. Sekarang yang disebut senyawa itu apa? Kalau unsur tadi adalah zat tunggal, senyawa juga zat tunggal, tetapi senyawa itu zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi dua atau lebih zat yang lebih sederhana melalui proses kimia biasa. Jadi kalau unsur tidak bisa lagi diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana, kalau senyawa dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana. Jadi gabungan pada senyawa itu merupakan gabungan dari unsur-unsur yang berbeda jenis tapi dengan perbandingan yang tetap. Contohnya, misalnya unsur karbon bergabung dengan oksigen membentuk CO, gas monoksida. Uniknya, senyawa ini punya sifat yang berbeda dengan sifat unsur penyusunnya. Misalnya garam dapur. Garam dapur itu natrium klorida, NaCl. Nah, natrium kalau dia belum gabung menjadi senyawa, itu merupakan unsur yang cukup reaktif kalau dimasukkan ke dalam air. Klor sendiri dapat bersifat racun. Tetapi ketika natrium dan klor ini bergabung membentuk senyawa, maka timbul sifat yang baru, tidak reaktif kalau dimasukkan air dan juga tidak beracun. Nah, kalau reaktif dimasukkan air dan beracun, bagaimana dengan ibu-ibu yang memasak? Tentu sangat mengerikan sekali ya, padahal kita selalu butuh garam itu. Jadi senyawa itu unik, dia punya sifat yang berbeda dengan sifat unsur-unsur penyusunnya, anak-anak. Nah, ini contohnya ada karbon dioksida, air, garam dapur, cuka. Nah, itu dan masih banyak lagi senyawa di lingkungan kita. Sekarang yang ketiga, campuran, anak-anak. Yang dinamakan campuran itu adalah materi yang terdiri dari zat yang berbeda jenis dan perbandingannya tidak tentu, tidak tetap, tidak tentu ya. Contohnya, anak-anak, misalnya kalian membuat larutan gula, mengaduk gula dalam pelarut air misalnya. Nah, itu merupakan contoh dari campuran. Jadi, campuran ini masih punya sifat atom-atom penyusunnya. Campuran itu ada istilah campuran homogen dan ada istilah campuran heterogen. Campuran yang homogen itu campuran yang serba sama. Jadi misalnya larutan gula tadi contohnya, itu anak-anak di semua bagian larutan itu rasanya manis sama. Nah, itu contoh campuran yang homogen. Nah, yang heterogen itu yang serbanika. Jadi masih terlihat bagian-bagiannya. Contohnya kalau anak-anak mencampur tanah dengan air. Nah, itu kalau dibiarkan tanahnya akan mengendap, bahkan ada yang di permukaannya. Nah, itu merupakan contoh dari campuran yang heterogen, anak-anak. Nah, anak-anak, untuk pembahasan unsur, senyawa, dan campuran kita akhiri sampai di sini dulu. Sampai bertemu pada materi yang lain, yaitu asam, basa, dan garam. Terima kasih untuk kebersamaan kita, anak-anak. Sampai jumpa.